Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Pak Gilang. Sehat? Alhamdulillah Gimana Pak. kabarnya hari ini? Aduh luar biasa Pak. Deg-degan Ya. mau supervisi Mau soalnya. supervisi guru-guru ya, teman-teman guru ya. Betul. Oke. Selain itu juga kan, selain supervisi, nanti Bu Mila juga akan melakukan coaching dengan teman guru. Nah, terlebih dahulu saya harus menyampaikan sesuatu karena di sini saya sifatnya sebagai observer. Jadi ada beberapa rubrik penilaian yang harus saya sosialisasikan. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang saya nilai nanti dari proses coachingnya Bu Mila ini apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dimana kan kalau alur Tirta itu kita sama-sama tahu bahwa kuncinya ada di memberikan pertanyaan berbobot. Lalu bagaimana respon si coachingnya setelah diberikan beberapa pertanyaan berbobot oleh Bu Mila itu ya, sehingga nanti si coach menanggapi pertanyaannya seperti apa yang diajukan oleh Bu Mila. Dan juga Bu Mila harus ingat nih bahwa prinsip dari coaching itu ada kemitraan, lalu proses kreatif di situ, serta memaksimalkan potensi coaching ya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya Bu Mila. Pertanyaan yang pertama, Bu Mila ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana nantinya? Oke, kalau ditanya untuk ingin mengembangkan kompetensi yang mana, saya nggak bisa jawab salah satu Pak. Jadi saya memang ingin mengembangkan ketiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Baik. Lalu ketika diobservasi ya, kompetensi mana yang spesifik yang Bu Mila harapkan ingin diobservasi? Kalau bicara kompetensi spesifik yang ingin saya observasi, saya sebenarnya juga menitik beratkan ke rencana aksi Koci sih Pak. Gitu. Kenapa saya memilih rencana aksi Koci? Karena menurut saya titik baliknya tuh di situ. Gitu. Ya, sudah menentukan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, lalu apa yang mau dilakukan selanjutnya? Oke, sip. Dengan begitu, indikator dari pencapaian dari tujuan yang sudah Ibu kembangkan tadi dalam proses coaching itu apa? Kalau menurut saya, bagaimana coach tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahannya berdasarkan potensi yang dimilikinya Pak. Gitu. Jadi coach ini tidak bergantung sama kita atau mungkin orang lain, tapi menggali kemampuan dirinya, berpikir bagaimana keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu Pak. Baik, itu saja rubrik penilaian yang kita diskusikan hari ini. Silahkan Ibu bisa lanjut ke proses coaching bersama Pak Irdo. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan segala sesuatu yang diharapkan oleh Bu Mila sebagai coach bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Baik. Terima kasih, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Gilang. Pak Erdo, sudah selesai nih ya supervisi Alhamdulillah, akademik Bu, hari tadi ini. sudah selesai, alhamdulillah. Gimana Terima kasih. perasaannya setelah melaksanakan supervisi akademik hari ini, Pak? Ya ada perasaan lega sih Bu, cuman tadi saya merasa masih ada yang kurang pas dalam proses pembelajaran tadi. Oke, jadi Pak Erdo merasakan ada hal-hal yang kurang pas ya, belum sesuai gitu. Nah, Pak Erdo, kira-kira apa tujuan pembicaraan kita setelah supervisi akademik hari ini? Saya sih berkeinginan ya Bu, hal-hal yang tadi menjadi permasalahan saya atau kekurangan dalam proses mengajar itu bisa ada perbaikan ke depan. Oke, gitu. Tapi Pak Irdo berharap bahwa tujuan pertemuan kita setelah supervisi akademik ini adanya solusi ya, Betul, untuk Ibu. permasalahan-permasalahan yang Pak Irdo hadapi saat supervisi akademik tadi ya Pak, Ya, pengen terutama seperti kegiatan itu, Ibu. belajar mengajar. Betul, Ibu. Oke, Pak Irdo, kalau boleh tahu Pak, kenapa memang tadi merasa sedikit kurang maksimal saat supervisi akademik? Iya,
Tadi itu mungkin ibu juga tadi memperhatikan ya, ketika saya mengajar itu pada bagian akhirnya Bu. Jadi pada bagian akhir itu saya lupa untuk memberikan evaluasi. Jadi ketika bagian akhir saking asiknya untuk melakukan aktivitas sama anak-anak, ada bagian yang saya lupa, yaitu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tadi. Oke. Lantas menurut Pak Irdo sendiri, apa yang membuat Pak Irdo sampai melewatkan tahap evaluasi di kegiatan pembelajaran hari ini? Tadi itu mungkin saya terlalu asik ya, terasik pada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi dalam tahapan kegiatan belajar aktivitas itu terlalu asik dengan proses dengan mereka anak-anak itu dalam hal mengkonfirmasi, menanyakan, kemudian membagi kelompok dan lain sebagainya, sehingga saya kelupaan dan kehabisan waktu dalam akhir pembelajaran itu. Itu menurut Pak Irdo ada alasan lainkah kenapa Pak Irdo bisa melewati tahapan evaluasi selain Pak Irdo terbawa suasana pembelajaran yang menyenangkan tadi di kelas? Apa ya? Kira-kira ini mungkin Bu, saya kurang bisa mengatur waktu ya, mengatur waktu dalam proses pembelajaran tadi. Seharusnya saya itu bisa lebih bisa memperhatikan waktu ya di tahapan-tahapan kegiatan belajar itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, jadi selain Pak Irdo merasa selain terbawa suasana kegiatan belajar yang menyenangkan tadi, Pak Irdo juga merasa bahwa Pak Irdo ini belum maksimal di manajemen waktunya di setiap tahapan yang Pak Irdo tuangkan di RPL. Jadi kayaknya kita itu kebablasan lah istilahnya ya gitu, dari aktivitas ini, kemudian pas tahu lihat jam, udah mau habis nih waktu pembelajaran, sedangkan masih ada satu kegiatan lagi yang belum, evaluasi dan refleksi itu, tapi udah termakan oleh kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu. Oke, lalu menurut Pak Irdo, apa yang bisa Pak Irdo lakukan untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu dan terbawa suasana saat mengajar ini, sehingga ada tahapan kan yang terlewat nih, supaya besok tidak ada tahapan yang terlewat lagi? Kira-kira Pak Irdo rencananya apa? Ya mungkin saya akan lebih fokus lagi bagaimana kegiatan itu terlaksana dengan peserta didik, kemudian yang lebih utama lagi seberapa lama kegiatan itu akan berlangsung. Ya misalnya ini 5 menit atau ini 10 menit, ini 20 menit. Mungkin saya tuh lebih fokus ke situ. Jadi tidak terbuai oleh kegiatan yang lain, sehingga yang kegiatan lainnya termakan oleh kegiatan itu. Yang kedua mungkin saya juga akan, ini mungkin belum pernah saya lakukan ya. Saya akan coba untuk pakai timer mungkin Bu. Jadi pakai timer, saya hidupkan timer. Jadi ketika itu nanti akan ada pengingat saya supaya untuk beralih dari kegiatan satu kegiatan lainnya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi yang pertama mengontrol perasaan supaya tidak terlalu terbawa suasana mengajar di kelas gitu. Yang kedua menggunakan timer untuk setiap tahapan-tahapan pembelajaran yang Pak Irdo sudah tuangkan di RPP, seperti itu ya Pak? Iya betul. Lalu rencana kedepannya nih Pak, untuk Bapak kan tadi sudah memiliki solusi bahwa akan menggunakan 2 alternatif penyelesaian seperti itu. Nah kira-kira kedua alternatif ini mulai kapan Pak Irdo akan terapkan? Karena menurut saya ini penting ya, memang dalam proses kegiatan di dalam kelas itu ya setelah ini ya mungkin ada pembelajaran di kelas lain, di kelas itu mungkin saya akan coba ya, saya akan berlatih dari situ untuk proses ini nih, terutama yang manajemen waktu itu, sehingga saya akan terbiasa untuk kedepannya. Saya akan coba besok deh, saya akan coba pinjam stopwatch dari teman saya Pak Gilang, itu dia punya guru olahraga. Untuk saya pinjam untuk memaksimalkan Oke, kalau gitu rencana yang Pak Irdo sudah tentukan akan segera Pak Irdo laksanakan di kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Yang paling dekat berarti pembelajaran esok hari ya Pak ya.
Oke, kalau gitu kami tunggu realisasinya Pak. Semoga apa-apa yang Pak Irdo laksanakan, Pak Irdo rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih banyak Iya. Pak Irdo atas waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Irdo. Sudah memberikan saya suatu pencerahan terhadap permasalahan yang saya hadapi. Insya Allah saya akan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Irdo. Ya. Alhamdulillah Bu Mila sudah melakukan coaching tadi ya dengan Pak Irdo sebagai coachingnya. Nah, dari hasil atau dari proses coaching tadi, indikator keberhasilannya itu apa ya yang sudah dilakukan tadi itu? Oke, kalau menurut saya indikator keberhasilan saat coaching bersama Pak Irdo tadi itu adalah ketika coachee dalam hal ini Pak Irdo itu mampu merencanakan gitu alternatif solusi yang akan beliau lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di pembelajaran. Tadi itu Pak Irdo menyampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang disupervisi hari ini, Pak Irdo itu melewati tahap evaluasi, Pak. Jadi karena evaluasi itu di akhir, beliau terbawa suasana dan manajemen waktu di setiap tahapan yang ada di RPP itu tidak beliau pantau terlalu baik sehingga waktu habis, sedangkan tahap evaluasi itu belum beliau laksanakan. Nah, akhirnya ketika kami melakukan proses coaching tadi, Pak Irdo menyampaikan bahwa beliau akan lebih mengelola emosi ketika mengajar di kelas supaya tidak terlalu terbawa suasana dan akan menggunakan timer sebagai alat bantu untuk menjaga waktu di setiap tahapan di RPP. Nah, menurut saya itulah indikator keberhasilannya, Pak. Oke. Saya menyampaikan catatan saya dari hasil observasi itu. Bu Mila sudah melakukan observasinya berbasis data. Lalu juga Bu Mila tidak judgement ya, tidak mengeluarkan asumsi juga. Lalu Bu Mila sering mengkonfirmasi apakah benar apa yang Bu Mila tangkap dari pernyataan Pak Irdo tadi dan seterusnya. Lalu Bu Mila terlihat fokus pada area yang menjadi inti permasalahan sehingga Bu Mila langsung bisa fokus sisi apa atau hal apa yang ingin dikembangkan dari Pak Irdo tadi ya. Nah, berdasarkan hasil dari coaching tadi, Bu Mila sudah sesuai dengan apa yang tadi kita diskusikan di awal. Bu Mila sudah melakukan semuanya di proses coaching. Intinya adalah proses coaching yang dijalankan oleh Bu Mila tadi sudah baik. Pertahankan itu. Mudah-mudahan kedepannya kompetensi Bu Mila sebagai coach bisa lebih meningkat dengan jam terbang yang cukup sehingga bisa membantu coachee untuk menemukan solusi-solusi yang berasal dari potensi dirinya sendiri demi menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bu Mila. Sama-sama Pak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.